Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan refleksi mengenai pelatihan semangat guru 2, yakni mengenai motivasi dan merdeka belajar. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ian Suyatna. Saya bekerja di sekolah SD Negeri Salam sebagai guru kelas 5 dengan jumlah siswa 48 orang yang beralamat di Kampung Bojongloa, RT 37 RW 12, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Tujuan dari diseminasi atau refleksi ini adalah satu, memenuhi tugas pelatihan semangat guru 2 dan menjawab 3 pertanyaan pemantik dari kegiatan ini. Kemudian yang kedua, merefleksikan hasil pembelajaran topik motivasi dan merdeka belajar. Kemudian yang ketiga, mengajak rekan guru untuk bergabung dalam pelatihan tersebut. 3 pertanyaan tersebut adalah apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar, kemudian bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi, yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Untuk menjawab pertanyaan yang ke-1, apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Tentunya hal baru ini yang saya ketahui bahwa motivasi itu ternyata merupakan dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan. Kemudian ada teori motivasi di sini. Teori motivasi itu terbagi dua, ada teori motivasi konten, ada teori motivasi proses. Teori ini digagas oleh Abraham Maslow, yaitu teori tentang hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu menurut Maslow ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar seperti makan, minum, sandang, papan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan rasa aman untuk tidak mengalami tekanan, tidak mengalami distraksi, kemudian tidak khawatir untuk disalahkan dan dihukum. Kemudian kebutuhan relasional ini merupakan kebutuhan pengakuan terhadap bagian dari kelompok, organisasi, ataupun komunitas. Gitu. Seperti kalau di sekolah kita adalah bagian dari sekolah. Kalau di organisasi KKG umpamanya kita adalah bagian dari organisasi itu. Kemudian yang keempat ada kebutuhan akan harga diri. Ini kebutuhan di mana dorongan kita untuk mendapatkan respect gitu kan. Mendapatkan penghargaan dari orang lain, dari siswa gitu kan. Dari pimpinan, dari guru, dari orang tua. Termasuk juga mendapatkan pujian, sanjungan dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada yang dinamakan dengan kebutuhan harga diri. Yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan dorongan untuk mengekspresikan diri, berkontribusi pada masyarakat, membantu persoalan-persoalan kebutuhan orang lain. Maka dari itu, di mana kebutuhan kita yang dominannya? Itu bisa direnungkan oleh kita. Lanjutkan. Ini kebutuhan
teori motivasi proses, di mana ada video, ada nilai, kemudian emosi dan keinginan, kemudian untuk mencapai tujuan tersebut juga ada respon atau tindakan atau perilaku atau kinerja, serta konsekuensi umpan balik. Semakin positif umpan balik tersebut, semakin banyak yang mendukung, maka semakin tinggi pula motivasi yang kita dapatkan. Dan sebaliknya, ketika umpan balik tersebut semakin rendah atau buruk, maka akan rendah juga motivasi yang kita dapatkan. Bagaimana dampak guru yang termotivasi? Tentunya kalau guru sudah mendapatkan motivasi yang luar biasa, itu akan berdampak yang luar biasa juga, baik terhadap diri sendiri ataupun lingkungan, termasuk kepada murid kita. Ketika kita mendapatkan motivasi yang tinggi, motivasi yang luar biasa, maka kita akan tangguh menghadapi berbagai macam tantangan ataupun rintangan, yakni terhadap stres gitu kan, kecemasan dan sebagainya. Kemudian juga secara otomatis kita akan meningkat kinerjanya gitu kan. Selain itu juga kita akan sukses untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar, sehingga siswa akan merasa bahagia, kita pun akan merasa bahagia. Karena konsep Merdeka Belajar itu ada 3 gitu kan. Pertama, komitmen pada tujuan. Kemudian yang kedua, mandiri pada cara. Dan yang ketiga adalah melakukan refleksi secara berkala. 3 komponen ini merupakan ciri dari pembelajaran yang memerdekakan atau merdeka belajar. Gitu. Kalau salah satu komponennya tidak ada, maka belum sempurna lah pembelajaran atau implementasi merdeka belajar itu. Kita lanjutkan. Kesimpulan dari pertanyaan yang pertama itu adalah untuk mengimplementasikan merdeka belajar, maka dibutuhkan suatu motivasi pada guru dan murid. Kolaborasi tersebut akan menghasilkan akselerasi transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Guru dan murid tidak termotivasi akan memiliki efek domino pada masa depan pendidikan ini. Itu merupakan kesimpulan dari pertanyaan yang pertama. Kemudian ada pertanyaan yang kedua mengenai bagaimana lembar kerja aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi. Dari lembar kerja tersebut, kita dapat merekam informasi tentang kebutuhan diri, kemudian bisa merefleksikan atau bisa mengimplementasikan sesuai dengan level-levelnya. Yang harus dipersiapkan pada tahap pertama itu adalah tahap persiapan tentunya. Yang pertama, alat yang dibutuhkan gitu, ketika dalam pembelajaran tersebut atau dalam mengisi form tersebut. Kemudian sikapnya seperti apa gitu kan. Kemudian daftar pemicu stresnya ada 9 pertanyaan kita itu di sana itu diisi ya atau tidak gitu kan. Kemudian pengelolaan tentang level, ada level penuh, ada level perubahan, ada level awal. Level penuh berarti kita harus benar-benar sekali banyak untuk belajar mengenai bagaimana cara memotivasi gitu kan. Kemudian ada level perubahan dan ada level awal. Dan yang selanjutnya adalah memetakan kebutuhan diri dengan hierarki kebutuhan Maslow tadi. Ada 5 kebutuhan manusia itu dipetakan gitu kan. Kemudian menyusun tujuan pengembangan diri sebagai guru. Dan terakhir ada strategi umpan balik yang berkelanjutan. Yang ketiga tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Tipsnya itu menurut saya, 1, guru itu harus membuka diri terhadap perubahan dan belajar terus sepanjang hayat, mampu mengelola sosial emosional dan kebutuhan diri.
supaya nanti motivasi diri dan murid sepanjang waktu akan terus terupdate. Kemudian yang ketiga, memerdekakan murid-murid kita dengan melibatkan murid-murid kita di berbagai kegiatan sekolah dan belajarnya. Jangan sampai murid kita dibiarkan begitu saja, yang berperannya hanya gurunya saja, tapi murid juga harus terus dilibatkan. Pokoknya murid. Itu saja penjelasan yang singkat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Murid tidak belajar dari guru yang tidak disukainya. Karena itu, modal utama guru dalam melakukan pembelajaran bukanlah strategi, bukanlah media yang canggih, bukanlah inovasi pembelajaran yang luar biasa, tapi dirinya sendiri. Ayo jadi guru yang disukai murid. Ayo jadi guru yang termotivasi. Ayo jadi guru merdeka belajar. Jangan lupa, Bapak Ibu sekalian, marilah kita belajar, kita melakukan pelatihan, mendaftarkan diri di Semangat Guru seri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.